Marcelino itu salah satu pemain terbaik di timnas Indonesia. Dia pemain yang bagus namun beberapa pertandingan terakhir dia kurang konsisten. Ya mungkin karena faktor kelelahan saya kurang tahu. Cuma pesan saya Marcelino itu pemain hebat. Namun harus bisa sedikit mengontrol emosinya. Ucap Hubner saat ditanya wartawan setelah pertandingan melawan Irak. Justin Hubner dan Nathan absen membela timnas U23 di babak playoff kontra Gini? Justin Hubner dan Nathan Choe akan absen saat kontra Gini pada babak playoff Olimpiade 2024. ID Justin Hubner dan Nathan Choe dirumorkan tidak bisa membela timnas U23. Setelah kekalahan atas Irak, Indonesia akan menjalani laga playoff melawan Gini. Kemenangan di laga kontra Gini menjadi hal yang sangat penting dikarenakan menjadi laga penentu bagi skuad Garuda Muda untuk dapat tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Nathan Choe saat ini bermain sebagai bek kiri di klub SC Heerenveen. Pada awalnya manajemen klub memberi izin pada Nathan untuk dapat bermain di fase grup tetapi izin itu tidak diperpanjang. SC Heerenveen kemungkinan akan memulangkan Nathan Choe karena Piala Asia U23 2024 sudah berakhir. Nathan bukan satu-satunya pemain yang akan kembali pada klubnya. Diketahui Justin Hubner juga akan kembali ke klub Cerezo Osaka dan tidak bisa membela skuad Garuda Muda. Absennya Justin Hubner dan Nathan Choe membuat netizen memberikan banyak komentar pedas di laman Instagram. Eklau lihat permainan semalam. Tanpa mereka sepertinya selesai tuh timnas. Statistik Justin Hubner selama berseragam timnas U23 dari 7 laga dia belum pernah mencatatkan gol sama sekali. Demi menambal hal itu, pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, langsung putar otak. Kabarnya, ada 2 pemain top yang siap membela timnas Indonesia U23 untuk melawan Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pertama, ada Elkan Bagot. Bek jangkung ini diketahui tak bisa membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 karena mengalami cedera. Kini, pihak PSSI pun dikabarkan tengah melobi klub Elkan Bagot agar bersedia melepas pemain ke skuad Garuda Muda. Elkan Bagot sendiri diketahui baru saja kembali ke klubnya, Ipswich Town, usai menyelesaikan masa peminjamnya dengan Bristol Rovers. Selain Elkan Bagot, ada juga nama Alfeandra Dewangga. Bek PSIS Semarang ini juga kabarnya jadi opsi lain untuk timnas Indonesia U23 melawan Gini U23. Sama seperti Elkan, Dewangga juga tak main di Piala Asia U23 2024 karena menjalani pemulihan pasca operasi. Jika keduanya benar bisa hadir, skuad Garuda Muda tentunya bisa lebih tangguh. Sebab, Elkan Bagot dan Alfeandra Dewangga juga jadi andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Elkan Bagot sendiri sudah mencatatkan 22 caps dan 2 gol di timnas Indonesia senior. Sementara dengan timnas Indonesia U23, dia mencatatkan 2 caps dan 1 gol. Tak kalah dari Elkan Bagot, Alfeandra Dewangga juga langganan dipanggil membela timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Di timnas Indonesia senior, dia mencatatkan 14 caps, sementara di timnas Indonesia U23 dia mencatatkan 12 caps. 5 pemain timnas Indonesia U23 yang dipastikan takkan dipanggil lagi selepas Piala Asia U23 2024 Qatar. Pertandingan Piala Asia U23 2024 di Qatar telah membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong dan magis yang dibawanya mampu membuat kisah telenovela dengan membawa Garuda Muda menembus babak semifinal. Namun, sementara harapan dan sorotan tertuju pada masa depan, ada juga momen sedih yang harus diterima. Dilansir dari Gondes Football pada Rabu 1 Mei, beberapa pemain andalan timnas U23 yang telah menjadi tulang punggung tim selama beberapa tahun terakhir, kini harus mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok usia U23 karena sudah melewati batas usia 23 tahun. Namun, mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali tampil untuk timnas U23 apabila Garuda Muda mampu lolos ke Olimpiade Paris 2024 yang akan dilaksanakan dari bulan Juli hingga Agustus. Berikut adalah 5 pemain yang tidak lagi memenuhi syarat untuk memperkuat timnas U23
setelah Piala Asia U23 2024. 1. Pratama Arhan. Bek kiri muda berbakat ini telah menunjukkan performa gemilang dalam beberapa pertandingan terakhir bersama timnas U23. Suami Azizah Salsha tersebut memiliki kemampuan yang cukup istimewa, yakni lemparan jarak jauhnya. Namun, pada 21 Desember nanti, ia akan berulang tahun ke-23, yang menandakan bahwa ia sudah tidak memenuhi syarat untuk bermain di level U23 lagi. 2. Witan Sulaiman. Pemain serba bisa ini telah menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad timnas U23. Tercatat Witan merupakan rekan duet Egy Maulana Fikri, yang telah lebih dulu purna tugas dari kelompok usia. Namun, dengan ulang tahunnya pada 8 Oktober nanti, ia akan melewati batas usia dan harus mengucapkan selamat tinggal kepada karir internasional U23-nya. 3. Rizky Ridho. Bek milik Persija Jakarta tersebut menjadi andalan timnas U23 dalam berbagai ajang, termasuk SEA Games, Asian Games dan Piala Asia U23. 21 November nanti, ia juga akan melampaui batas usia untuk berkompetisi di level U23. 4. Adi Satrio. Meski sering hanya menjadi pelapis Hernando Ari, Adi Satrio telah memberikan kontribusi besar bagi timnas U23 dengan penampilan konsisten dan dedikasinya yang tinggi. Namun, dengan mendekati ulang tahunnya yang ke-23 pada 7 Juli nanti, ia harus menerima kenyataan bahwa masa karirnya di level U23 telah berakhir. 5. William Hilfami. Pemain asal Banjarnegara tersebut mendapat beberapa kali kesempatan di timnas U23, meski belum mampu secara reguler. Namun, seperti rekan-rekannya, ia juga akan melebihi batas usia untuk bermain di timnas U23 setelah ulang tahunnya pada 6 Oktober nanti.